Halo semuanya, jadi aku mau melanjutkan untuk memenuhi ujian akhir semesterku. Kali ini adalah materi bisnis analitik. Jadi video sebelumnya aku juga udah bikin video tapi tentang marketing analitik. Jadi yang kali ini aku mau mengerjakan tentang bisnis analitik. Nah, yang pertama di sini ada materi linear regression. Linear regression ini kita diminta untuk menentukan coefficient of slope, coefficient of intercept, dan mencari skor dengan durasi yang sudah tersedia. Untuk yang terjawab, ini saya beri warna untuk pembeda dari yang belum terjawab. Nah, jadi yang pertama kita bisa mengerjakan coefficient of slope seperti dahulu. Kita tuliskan di sini rumusnya yaitu sama dengan Lines. Kita klik, lalu kurung buka, kita blok skor dari atas sampai bawah, lalu titik koma, duration dari atas sampai bawah, lalu titik koma lagi, true, terus titik koma lagi, false. Nah, lalu kita berikan kurung tutup dan enter. Nah, sudah ada hasil coefficient of slope-nya 5,2 sekian. Lalu, untuk menentukan coefficient of intercept, kita bisa mencari persamaan dari data yang ada terlebih dahulu. Caranya yaitu kita membuatkan tabel terlebih dahulu. Nah, ini sebentar, tidak bisa di-scroll. Nah, udah. Ini di blok ya, yang duration sama score. Lalu kita klik insert. Terus diagramnya kita pilih yang scatter. Nah, kalau sudah muncul, kita pindahkan di sini, kita klik titik-titik yang ada di sini, kita klik salah satu, lalu klik kanan, add thread line, kita pilih yang linear, lalu kita berikan warna garisnya itu adalah merah. Nah, sudah. Terus, untuk memunculkan persamaannya dan untuk menjawab coefficient of intercept, kita bisa klik display equation on chart. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita tuliskan, karena ini bacanya dari belakang, kita tuliskan di sini 67,162. Jadi, coefficient of interceptnya sudah ketemu. Terus, untuk skornya sendiri, rumusnya yaitu kita tuliskan di sini sama dengan coefficient of slope. Ini kita kunci cara menguji data yaitu cukup diklik dengan F4. Kalau nggak bisa itu cukup ditambahkan dengan Fn plus F4 diklik secara bersamaan. Ini saya kunci F4 lalu dikali sama duration yang ada di sampingnya yaitu 5. Terus ditambah coefficient of intercept. Yang ini juga kita kunci, lalu kita enter. Nah, terus kita tarik data sampai bawah. Nah, sudah ketemu jawabannya, terus kita hapus komanya. Nah, jadi untuk skor dengan durasi segini, kita bisa menentukan secara cepat, lalu dengan cara ini tadi ya, kita beri warna untuk jawabannya. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah ini regression linear bagian hipotesis testing. Nah, untuk menentukan hipotesis testing, kita buka, ini sudah ada hasil datanya, lalu kita buka data, terus kita buka data analyze, terus kita pilih regression. Nah, untuk input year range-nya, ini kita bisa blok semuanya.
Nah, terus untuk input X kita, ntar nih aku ulangin dari atas sampai bawah. Terus input X-nya juga semuanya dari atas sini sampai bawah. Terus jangan lupa di checklist bagian labelnya. Setelah checklist bagian label, terus klik OK. Ntar ya guys, senterku jatuh-jatuh. Nah, kalau udah diklik, ini bagian R square kita beri warna terlebih dahulu. Terus yang bagian signifikan, terus yang koefisien X1 sampai X3, dan juga p-value X1, p-value X1 sampai 3. Nah, di sini di R square aku mau menjelaskan. Ini kita measure center dulu. Sebentar. Kita measure center. Terus yang di sini kita juga measure center untuk menjelaskan yang signifikan F. Terus yang ini di sini juga. Nah, untuk R square yaitu kita ketikkan. Nah, R square sebesar 0,5 atau sebesar 57% variabel Y dipengaruhi. Nah, jadi untuk penjelasan R square-nya yaitu bahwa R square sebesar 0,5 atau sebesar 57% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3. Sedangkan sisanya 93% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, untuk signifikan F yaitu terdapat signifikan F ini sebesar 0,46363 itu lebih kecil dari 0,5. Maka, maka ketiga variabel X tersebut itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, terus di sini ada iklan radio itu memiliki koefisien sebesar 0,1974 dan p-value sebesar 0,1. Berarti itu tuh Kak melebihi dari 0,5, maka variabel X1 memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan. Selanjutnya ada digital marketing memiliki koefisien sebesar 16, koefisiennya sebesar 26,87 sekian dan p-value-nya yaitu 0,007 yang artinya kurang dari 0,5, maka variabel X2 ini memiliki pengaruh positif dan signifikan. Terus ada yang X3-nya itu iklan koran. Ini memiliki koefisien sebesar 1,5 sekian dan p-value sebesar 0,63 sekian, yang artinya lebih dari 0,5. Maka variabel X3 ini itu memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke SPSS. Hilang. Nah, ini untuk penjelasannya yang R dan yang ANOVA sama yang
Yang signifikan F sama yang koefisien P value X1, S2, S3 sudah saya jelaskan. Ini untuk penjelasan yang R square ada di sini. Selanjutnya kita lanjutkan ke SPSS. Selanjutnya itu kita mencoba dengan cara SPSS. Jadi kita mengcopy data sebelumnya terlebih dahulu. Kita copy, kita masukkan ke data view. Nah, sudah setelah itu, jadi center aku jatuh-jatuh daripada jatuh-jatuh terus, mending nggak usah pakai center aja. Setelah tadi kita pindahkan data ke sini, kita buka ke variable view, kita ganti namanya ini menjadi caps lock S1, bentar, 1, selanjutnya X2, X3, dan yang terakhir adalah variabel Y. Untuk desimalnya, kita ubah menjadi 0 semua. Bentar. Result ini menjadi 0 semua. Untuk ini kita ubah menjadi, untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Setelah itu, sebentar nih agak nge-lag. Dan ini ada kolom label. Kolom label ini kita beri nama. Untuk X Untuk X1 yaitu iklan radio, X2 yaitu digital marketing, dan yang X3 adalah iklan koran, lalu Y-nya adalah keputusan pembelian. Nah, sudah setelah itu kita buka analyze, lalu regression, terus kita pilih yang linear. Nah, sudah ada semua. Jadi ini kita masukkan dependennya yaitu Y dan independennya yaitu X1 sampai X3. Setelah itu kita statistiknya kita buka. Yang adalah collinearity. Setelah itu kita continue. Terus setelah itu kita lanjutkan ke self. Kita residual. Oh, ini residual. Kita centang yang paling atas unstandardized. Yang ini. Nah, ini. Setelah itu continue. Terus kita oke. Nah, sudah muncul semuanya. Terus setelah itu ini sudah muncul variabel. Ada summary, ANOVA, dan juga koefisiennya di sini. Terus, ntar aku ubah share screen-nya ke output. Caranya menggeser gimana ya? Nah, jadi ini udah muncul untuk outputnya. Lalu setelah itu kembali ke data view. Nah, saya itu kembali ke data view.
outputnya kita ulangi. Sepertinya ada yang ketinggalan, kita pilih regresi. Linear. Terus tadi ini seperti ini. Oh iya, tadi plotnya kita masukkan ya guys. Plotnya itu dimasukkan yang spread kita masukkan ke Y. Lalu sheet kita masukkan ke X. Setelah itu kita continue. Nah, oke. Keluar outputnya lagi. Nah, ini yang ini sudah benar. Nah, yang ini lupa search-nya bentar. Nah, outputnya yang ini sudah ada. Setelah itu kita pindah ke data view. Nah, kita buka ke data view, terus kita blok res1 yang karena tadi aku terdapat kesalahan pada res1 dan itu tadi, responden satu tadi, maka kita bloknya yang res2. Tapi kalian kalau tidak melakukan kesalahan, yang benar tadi itu res1 aja. Tapi hasilnya sama aja sih. Jadi ya nggak apa sih res1 aja, cuma tadi ketinggalan plotnya aja. Ya udah kita klik res1 aja. Setelah res1, kita klik analyze. Setelah itu non parametric test, setelah itu tes legacy. Legasi, habis itu kita pilih ke satu sampel KS. Nah, setelah itu understand-nya kita masukkan ke tes variabel, terus kita oke. Nah, jadi untuk ini hasilnya yaitu signifikan karena hasilnya adalah. Nah, jadi untuk aku share screen outputnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada outputnya, udah ada scatter plotnya. Nah, kali ini aku mau jelasin yang bagian koefisien. Bagian koefisien ini X1, X1, X2, dan X3 itu memiliki hasil. Nah, yang iklan radio lebih dari 0,5 berarti dia terbilang signifikan dan normal. Digital marketing dia 0,0 berarti dia itu signifikan tapi tidak normal karena yang normal itu harus lebih dari 0,05. Harus lebih dari 0,5. Lalu iklan koran itu 0,6 berarti dia signifikan dan normal. Selanjutnya ada tabel culinary tolerance dan VIV, ada statistik VIV. Untuk tabel toleransi ini menunjukkan lebih dari 0,1 dan VIV kurang dari 10. Artinya variabel X1 sampai X3 itu tidak mempengaruhi Y. Namun, Y yang mempengaruhi X1 hingga X3. Nah, sudah untuk linear regression hipotesis, maka aku akan melanjutkan materi selanjutnya. Kali ini kita menggunakan SPSS. Jadi untuk menggunakan SPSS, kita copy datanya terlebih dahulu, X dan subscribe. Kita Ctrl+C, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, di data view, kita kopas. Setelah kita copy, kita ubah namanya terlebih dahulu. Yang pertama kita ubah menjadi X, H, yang kedua adalah subscribe. Subscribe. Lalu untuk bagian measure ini, kita ubah menjadi scale untuk H dan subscribe menjadi nominal. Setelah itu, kita melakukan analyze, regression, dan binary logistik. Nah, untuk H ini masuknya ke dalam dependent. Salah X itu ke block 1 of 1 yang artinya independent.
dan subscribe ke dependent. Setelah itu kita klik yang save. Ini kita klik semua untuk predicted value yaitu probabilities dan group membership. Lalu continue. Option. Ini kita untuk statistik and plots-nya kita centang semua. Nah, setelah itu continue dan oke. Nah, sebentar keluar outputnya. Nah, jadi sudah keluar outputnya seperti ini. Lalu kita pindah ke Word untuk menjelaskan. Jadi kita eh, copy paste dulu hasil dari outputnya, kita kopas ke Word dulu untuk memasukkan penjelasan. Udah harus copy. Aku masuk ke Word. Nah, sudah model summary. Nah, jadi ini penjelasan dari model summary bahwa nilai Nagelker R-square menunjukkan angka 0,228 yang artinya variabel X atau H itu mempengaruhi variabel Y yaitu subscribe sebesar 22,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang selanjutnya yaitu Smear-Lemaitre. Selanjutnya kita copy yang Hosmer and Lemaitre test. Kita kasih ke Word. Selanjutnya nah, jadi ini untuk penjelasan dari Hosmer and Lemaitre test yaitu hipotesis kosong yaitu data yang digunakan fit dengan metode dan hipotesis satu itu data yang digunakan tidak fit dengan metode. Dari Homster dan Lemaitre test dia dapatkan nilai signifikannya sebesar 0,802 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga dengan value tersebut hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Jadi data yang digunakan fit dengan metode. Selanjutnya kita buka di output lagi. Kita copy yang classification table. Classification table yang ini. Nah, kita copy. Terus kita ke Word. Nah, untuk penjelasannya, untuk penjelasannya bahwa dari data overall percentage menunjukkan maka sebesar 78% yang artinya model ini memiliki tingkat akurasi sebesar 78%. Ini ditunjukkan di overall percentage ini 78%. Selanjutnya,
Nah, kita cari yang variable under equation. Nah, ini kita copy, kita masuk ke Word. Untuk penjelasannya, bahwa variabel X atau H memiliki nilai koefisien sebesar 0,18 bahwa penjelasannya variabel X atau H memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan nilai P value signifikan 0,019 yang artinya nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan variabel X atau H memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel variabel Y atau subscribe. Nah, jadi ini sudah untuk materi yang ketiga, akan aku lanjutkan untuk materi yang keempat atau yang terakhir. Jadi selanjutnya aku mau lanjutin untuk materi yang keempat, yaitu machine learning. Nah, di machine learning ini kita diminta untuk mencari performa seseorang dalam menentukan di dunia pekerjaan. Kita juga butuh menentukan performa seseorang. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi ini. Dan di sini untuk menentukan performa itu ada ini ya pertimbangannya seperti IQ, gender, teliti, personality, ranker, gelar, matematik, Aldi Taher, dan untuk menentukan performanya itu sendiri. Nah, caranya yaitu kita klik analyze. Itu kita klik analyze. Setelah itu kita pilih yang neural network, terus kita pilih yang multiplayer perceptron. Nah, terus kita pindahkan untuk bagian yang ini, skor kinerja karyawan performa kita berikan ke sini. Setelah itu, ini kita blok secara LA, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita klik bagian output itu ini sudah tercentang seperti ini. Terus kita centang yang independent variable. Nah, itu kita ke save, kita centang yang ini. Setelah itu kita ke oke. Nah, aku bukain outputnya dulu. Nah, di sini sudah ada beberapa output. Di sini ada multiplier perceptron. Jadi ini ada yang ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi performa kerja. Terus yang ini ada dua sendiri, ada diagram yang paling mempengaruhi performa, yaitu adalah IQ. Lalu Panker sebesar 80%, teliti 60%, personality 50%, Aldi Taher 20%, mat sekitar kurang lebih ya 20%, gender, lalu dan yang terakhir adalah gelar. Selanjutnya kita mengukur lagi dengan analyze. Setelah itu kita buka neural network lagi, multiplier perceptron.
Nah, bagian variabel, yang bagian covariate, di sini kita CTRL, kita pindahkan sini semua. Karena tadi yang paling tinggi adalah IQ, kita masukkan IQ, lalu disusul dengan pengalaman kerja, kita masukkan pengalaman kerja di sini. Setelah itu kita oke. Nah, jadi ini udah ada output lanjutan, yang ini ada cache processing juga, dan juga ada lain-lainnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa IQ kerja itu mempengaruhi 100%, IQ seorang pekerja itu mempengaruhi 100% dan pengalaman kerja itu mempengaruhi sebesar 59,1%. Nah, jadi untuk materi machine learning sudah selesai. Ketemu lagi di tugas-tugas berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.